97,5 FM Go Radio Music News and Talk. Dan ya, profesional Gorontalo kembali lagi di program Hot and Cold pada pagi hari ini yang kita akan membicarakan soal narkotika. Dimana sudah saya bilang tadi ya, narasumber pagi hari ini telah hadir di studio Go TV dan juga Go Radio. Pagi ini kita akan membicarakan dengan tema narkoba musuh pertama. Nah, saya mungkin akan mulai dulu kepada Bapak Yuyun ya. Jadi sebelum lebih spesifik begitu Pak, pertanyaan saya tentang tema pagi hari ini, narkoba musuh bersama. Saya ingin lebih dulu bertanya Pak. Jadi sebenarnya untuk daerah Gorontalo itu, tingkat kerentanan dan juga kerawanan terhadap dampak penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba di wilayah Gorontalo, lebih khususnya di wilayah Pohuwato itu sudah seperti apa? Menurut data yang BNK Pohuwato pegang begitu Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari pendengar, saya patut informasikan dulu bahwa kondisi BNK Pohuwato hari ini itu masih berada di bawah naungan pemerintah daerah. Artinya bahwa kita ini belum sepenuhnya instansi vertikal. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka ruang geraknya kita juga masih terbatas. Oke, masih terbatas ya, jadi kita BNK Pohuwato itu baru sebatas preventif, apa yang bisa kita lakukan, pencegahan dan rehabilitasi. Oke. Bicara persoalan kondisi Gorontalo secara umum, saya melihat skala Pohuwato. Artinya dengan saya melihat skala Pohuwato ini bisa kita gambarkan bersama. Seperti inilah kondisi Gorontalo yang sebenarnya. Pohuwato adalah daerah perbatasan. Daerah perbatasan. Pohuwato adalah daerah yang berada di Provinsi Gorontalo yang berada di daerah paling barat, daerah yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah, yang merupakan rentan akan terjadinya peredaran gelap narkoba itu sendiri. Nah, hari ini meskipun kita belum bisa masuk pada wilayah penangkapan dan lain sebagainya, tetapi berarti untuk BNK Pohuwato belum berwenang begitu Pak ya, melakukan penangkapan. Jadi kalau seandainya begitu Pak, terhadap kasus-kasus yang selama ini terjadi di Pohuwato, itu peran BNK Pohuwato itu seperti apa Pak di wilayah Pohuwato itu? Ketika tadi kan Bapak bilang bahwa BNK Pohuwato itu belum berwenang untuk melakukan penangkapan atau mungkin penyelidikan mungkin juga Pak ya. Jadi ketika BNK Pohuwato itu sudah bisa dikatakan mencium begitu Pak, ada mungkin peredaran yang akan dilakukan di wilayah BNK Pohuwato. Nah, itu tindakan BNK Pohuwato itu sebagai badan narkotika di wilayah Pohuwato itu apa yang bisa dilakukan oleh BNK Pohuwato begitu Pak? Ada berbagai macam kasus yang kita alami di tahun 2019 sampai hari ini. Itu ada informasi masuk di kami di BNK Pohuwato, ada pesta, ada transaksi dan lain sebagainya. Biasanya hal yang kita lakukan adalah kita hubungi Satuan Reskrim Narkoba Polres Pohuwato untuk kita lakukan kerjasama, kita kelola data, kita kelola informasi, kita lakukan penangkapan bersama-sama dengan Satuan Reskrim Narkoba Polres Pohuwato. Meskipun misalkan kita belum punya kewenangan di situ, tapi ketika dalam melakukan penangkapan kita dilibatkan bersama-sama dengan mereka. Ya, tetapi untuk kewenangan penyelidikan itu adalah kewenangan mereka. Berarti BNK Pohuwato itu bisa dibilang juga sebagai penyalur begitu Pak ya, jika ada informasi mengenai penyalahgunaan atau pendistribusian narkoba ini. Tapi kalau untuk wilayah Pohuwato selama ini Pak, dari yang Bapak pimpin ya sebagai sekarang sudah menjadi PLT BNK Pohuwato, itu masih bisa terkendali begitu Pak? Atau memang sekarang masih banyak begitu Pak peredaran yang mungkin Bapak pikir belum semua begitu bisa tercover atau bagaimana Pak? Sebetulnya barangkali berhubungan dengan COVID ya, kondisi hari ini masih COVID. Nah, ini
ruang gerak kita juga kan masih dibatasi. Masih terbatas. Oke. Nah, sehingga informasi yang kami dapatkan dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Pohuwato juga untuk penangkapan itu masih masih terkendali, artinya belum Masih terlalu. Iya, maksud saya itu bukan soal penangkapannya, Pak. Jadi untuk wilayah Pohuwato sendiri begitu, Pak. Jadi untuk penyalahgunaan dan juga pendistribusian yang ada di Pohuwato itu kasusnya masih minim begitu, Pak? Ya, atau seperti masih itu minim barangkali ya? ya. Berarti alhamdulillah untuk masyarakat Pohuwato Gorontalo itu sudah cukup teredukasi begitu maksudnya, Pak. Berarti untuk penyalahgunaan narkoba ini ya. Oke, jadi secara langsung Bapak bilang berarti kalau untuk Pohuwato terkendali begitu, Pak ya? Masih bisa Masih dikendalikan. bisa dikendalikan Iya. begitu ya untuk kasus-kasusnya. Oke, saya beralih dulu ke Bapak Moral ya. Soal sebagai Kepala Seksi Pencegahan BNK Pohuwato, ini program-program yang dilakukan oleh BNK Pohuwato ini adalah program-program yang langsung dari BNN nasional atau mungkin ada improvisasi program-program baru yang dimunculkan di BNK Pohuwato begitu, Pak, atau seperti apa, Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Agak lebih keras suaranya, Pak. Dekat mic, Pak. Terima kasih Pak. Mm-mm. Jadi program-program kita itu Pak, sebagian itu kita menyesuaikan dengan program BNN, dan BNN. sebagian lagi kita menyesuaikan dengan kondisi daerah. Oke. Jadi kita selalu kalau ada program seperti yang dari pusat untuk edukasi ke siswa itu kita selalu lakukan. Melakukan. Tapi tidak terlepas dari itu juga kita harus melakukan hal-hal yang memang kita menyesuaikan dengan kondisi daerah, misalkan misalkan seperti apa itu, Pak? jadi di daerah kita ini Pak, karena lebih banyak itu petani dan nelayan. Oh, petani dan jadi kita kadang-kadang kalau menyentuh ke mereka itu kondisinya itu kan agak susah. Apakah memang selama ini kasus yang terjadi begitu di Pohuwato itu lebih umumnya terjadi kepada petani begitu seperti yang Bapak bilang tadi, petani, atau karena memang wilayah Pohuwato itu masih termasuk wilayah pedesaan begitu, jadi banyak profesinya yang sebagai petani atau apa juga Nelayan. yang bekerja nelayan begitu yang terdampak terhadap penyalahgunaan ini. Kalau dia terdampak, jadi untuk edukasinya Pak ya, informasi. Jadi begini Pak, untuk programnya ini apakah ada klaster khusus? Misalnya untuk siswanya ada, ya. untuk para masyarakat umum seperti petani begitu atau nelayan ada, atau programnya satu tapi untuk semua begitu? Jadi yang sekarang ini Pak, kita utamakan dulu siswa Pak ya. Siswa begitu ya. Pembelajar dulu, itu yang kita utamakan. Jadi kita ke sekolah-sekolah, tapi karena tahun ini memang kondisi Covid, mudah-mudahan tahun 2021 ini sudah aktivitas sekolah sudah mulai kembali. Kita tetap akan lakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi di sekolah itu Pak, kami edukasi yang kami lakukan itu jadi kami ada juga praktek langsung Pak. Praktek langsung. Langsung praktek, kita langsung mengajari mereka juga untuk kita langsung tes urin di tempat. Oh begitu. Saya kira praktek langsung menggunakan Bukan barangnya begitu Pak. Jadi kita praktek langsung itu dalam artian karena kita yakin juga mereka ini sebagian besar dari masyarakat Pohuwato ini kedepannya pasti akan sekolah atau melanjutkan studi keluar. Jadi mereka harus punya pengetahuan dasar. Karena saya juga dari orang kampung, jadi saya selalu menerapkan atau memberitahukan ke mereka bahwasanya kita orang kampung, tapi kita tidak boleh kalah dengan orang-orang kota. Luar Dalam biasa artian, gitu. pengetahuan kita terhadap narkoba. Jadi saya selalu mengatakan ke mereka bahwasanya saya ingin mereka itu mempunyai pemikiran dan istilahnya perjuangan mereka itu harus lebih gigih, karena gigih dalam artian kita sama-sama perangi narkoba. Wilayah desa ini menjadi tolak ukur utama Pak. Makanya kenapa saya selalu katakan siswa-siswa yang ada di sekolah itu mereka ini adalah orang-orang terbaik yang diberangkatkan dari rumah. Jadi untuk program pencegahan ini lebih berfokuskan kepada pencegahan yang belum terdampak begitu terhadap narkoba. Kami dan kalau untuk yang sudah terdampak begitu Pak. Nah, kalau yang apakah punya program juga? Ada Pak. Jadi yang pertama kita siswa dulu Pak. Jadi, siswa dulu. Ini adalah mereka akan menyampaikan informasi ke rumah. Nah, dari sampai di rumah mereka akan meneruskan lagi informasi ini ke lingkungannya. Nah,
jadi itu yang pertama. Kenapa kita target kita siswa? Jadi berarti secara tidak langsung Bapak bilang bahwa siswa ini menjadi sentra utama Sentra begitu utama. Pak? Oke. Karena dari itu, karena di sekolah-sekolah juga sudah terbentuk relawan. Relawan. Jadi mereka, kita harapkan juga mereka mampu untuk memberikan informasi. Relawan ini dibentuk secara mandiri oleh para siswa atau dibentuk oleh BNK Pohuwato begitu? Jadi itu ada dibentuk oleh BNK. Pohuwato, oke. Jadi namanya relawan kan sukarela. Iya, sukarela begitu. Jadi ada yang sudah lulus ya, nanti berikutnya kita bentuk lagi namanya sukarelawan kan. Nah, jadi dari situ, dan untuk yang memang bukan dari siswa Pak ya, misalkan dia sudah terlanjur lah, sudah terlanjur terindikasi menyalahgunakan obat-obatan atau narkotika atau psikotropika. Jadi kami di kantor itu ada juga layanan rehabilitasi rawat jalan. Oke. Jadi mereka bisa langsung. Itu termasuk juga program dari BNN nasional. Nasional Pak. Karena Oke. sekarang ini ya, BNN itu menerapkan bahwasanya semua BNN kabupaten kota itu baik yang sudah vertikal. Nah ini berarti programnya ini memang dari BNN nasional. Kalau untuk BNK sendiri Pak, apakah punya program tersendiri untuk menyesuaikan begitu dengan wilayah Jadi Pohuwato? kami sekarang ini menyesuaikan dengan wilayah. Itu yang maksud saya tadi satu lagi. Jadi setiap orang yang mengurus surat keterangan tes urin, untuk baik itu untuk pelamar kerja, Oke. baik itu untuk melanjutkan studi. Jadi kita selalu wawancara mereka Pak. Jadi kita selalu ada 1-2 pertanyaan ke mereka tentang narkoba, supaya sebetulnya mereka ini mungkin sudah tahu. Kita mereply kembali saja hal-hal yang mendasar gitu. Jadi misalkan lah, saya selalu tanyakan, karena riwayat seseorang saya bukan ingin cari tahu masa lalu mereka. Bukan kepo begitu Pak. Bukan kepo, Oke. Hanya saja ingin tahu mereka ini peduli nggak terhadap narkoba ini. Oke. Saya ingin selalu itu ke mereka, apalagi mereka nanti di dunia kerja. Dunia kerja itu mereka mungkin akan lebih ketemu dengan orang-orang yang istilahnya cuek, hidup sendiri-sendiri masing-masing. Nah, jadi apalagi sudah di kota-kota besar yang lanjut studi. Apalagi untuk anak muda mungkin Anak emosionalnya muda, masih sangat labil begitu ya. Labil, mungkin permasalahan ya, Iya. sama inilah mungkin permasalahan percintaan, atau Percintaan lah ya. permasalahan ekonomi, mereka langsung lari ke Hal-hal seperti itu. Jadi kami selalu edukasi mereka. Jadi setiap mereka ada yang urus surat keterangan tes urin, karena kebetulan saya juga yang untuk ininya langsung turun. Jadi saya selalu menanyakan 1-2 pertanyaan ke mereka. Dan itu efektif Pak selama ini. Nah, ini kita mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan, Karena bicara ya. efektif ini kan Iya. kita lihat ke depannya. Selama ini berjalan menurut Bapak lah kira-kira efektifkah program-program yang sudah dijalankan ini atau masih perlu program-program tambahan begitu Pak? Jadi kalau kita mudah-mudahan Pak, harapan kami itu akan efektif. Efektif, ya. Karena melihat kondisi sekarang kita mengupayakan apa yang kita punya. Oke. Nah, jadi kalau kita punyanya sekarang baru sebatas ini ya Kita upayakan, maksimalkan kita dulu. maksimalkan lagi Pak. Oke. Jadi karena sekarang ini usia produktif di Pohuwato kan banyak. Banyak. Jadi Oke. pencari kerjanya juga tinggi. Jadi melalui mereka kita harapkan narkoba ini kita bisa perangi. Oke. Sekian dulu Pak, nanti kita lanjut lagi ya. Oh, Kita iya. jeda dulu. Dan untuk profesional Gorontalo juga pemirsa Go TV yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap stay di Go TV dan juga Go Radio di 97,5 FM Go Radio Music News and Talk.